Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin yang pertama, pagi hari ini tanggal 5 Agustus 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena tiap hari, tiap saat Tuhan bersama kita. Kita berterima kasih setiap pagi, sebelum kita beraktivitas, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa sebagai ucapan syukur. Kalau Tuhan sudah jaga, lindungi, pelihara kita dapat tidur dengan nyenyak, berarti Tuhan memberikan nafas. Tuhan masih percaya kepada kita, diberikan kesehatan untuk sepanjang hari, besok dan seterusnya. Kita minta pimpinan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan seterusnya, tapi satu hal kita tahu, bahwa kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Seperti pagi ini kita membaca firman Tuhan tentang Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 28, pembagian milik pusaka Israel di Selo. Berarti Tuhan sudah berikan tempat yang kekal buat kita. Berkali-kali saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memiliki tempat yang kekal. Kalau bangsa Israel menempati tempat masih di dunia waktu ribuan tahun yang lalu, tanah Kanaan, perjanjian Tuhan pada waktu bangsa Israel masih diperbudak di Mesir, keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Tapi kita saat ini di dunia, ada janji Tuhan nanti kelak kita menempati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya, amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya. Biar kita hari Senin ini, sebelum kita beraktivitas, kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang pegang hari depan hidupku, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, haleluya. Tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, hari depan kita, hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancang-rancang apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin. Ku tahu siapa yang pimpin, amin, haleluya. Hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, amin, haleluya. Menghadapi gelombang hidup dalam jalan hidupku, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, amin, haleluya. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Ku serahkan hidup dalam tanganmu Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Engkau hadir bersama kami, memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku serahkan hidupku dalam tanganmu. Terima kasih Bapa. Berfirman ya Bapa, pagi yang indah ini kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang punya kerajaan yang kekal, tahta Tuhan kekal selama-lamanya. Terpujilah kalau Tuhan sudah berfirman. Pagi yang begitu indah, Yeremia 29 ayat 11. Firman bukan hanya ditujukan para bangsa Israel pada waktu dijajah, pada waktu dibuang ke Babel, saudara. Yang melalui hamba Tuhan Yeremia difirmankan Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Ini juga buat kita pada pagi hari ini. Yaitu sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat kita semua, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, asal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Saya tidak mau ketinggalan, soalnya saya mau setia sama Tuhan, terus beritakan firman Tuhan pagi malam berurutan. Soalnya kalau pagi ini kita baca, setiap pagi baca perjanjian lama berurutan. Sekarang pasal 18 Yosua, kemarin pasal 17, besok selanjutnya pasal 19 dan seterusnya. Terus kita mesti setia. Nanti malam kita baca Alkitab perjanjian baru, juga berurutan. Terima kasih kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Dia sudah mempersiapkan masa depan buat kita semua, hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan berurutan, saudara. Kita mau baca sekarang Yosua pasal 18 dari ayat 1 sampai 28 tentang pembagian sisa tanah Kanan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Amin. Saya mau terangkan singkat, saudara ya. Tempat di Silo ya. Silo ini sejarah, saudara ya. Karena di dalam Alkitab Tuhan pernah berfirman kepada Israel di Silo ya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 3 ya, maka Silo ini tempat-tempat mereka di sini berkemah kembali ke tempat yang Silo, di mana sejarah kita dipelihara sama Tuhan, ada tempat sejarah ya. Saya sejarah dilahirkan di kota Jember di dalam rumah Tuhan. Saya anak seorang hamba Tuhan, maka di tempat rumah Tuhan penting. Ya, penting tempat sejarah di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sudah panggil kita menjadi anak Tuhan Yesus. Ya, saya dilahirkan di dalam rumah Tuhan. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya terus ada di dalam rumah Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan seperti pagi ini. Ini berarti ada dalam rumah Tuhan, artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Ini dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya di Silo. Silo tempat-tempat di mana tempat sejarah, di mana di sini juga ada tabut, saudara ya. Saya mau baca Samuel pasal 4 ayat yang ketiga,
ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Di Silo, ya, tempat sejarah, di mana di Silo dikatakan berkumpullah segala umat Israel di Silo. Karena upacara keagamaan inilah kisah beralih dari Gilgal, kalau kita baca, ya, dari Yosua 4 ayat 19 di Gilgal ke Silo, yang merupakan tempat peribadatan yang penting bagi Israel, ya. Jadi sebelum masa Daud, saudara, ini tempat-tempat di mana tempat perjanjian, tabut perjanjian ditempatkan di dalam kemah suci. Wah, itu di sebelum waktu itu dirampas oleh orang Filistin, saudara, sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, ya, di mana tempat-tempat sejarah ini, di mana bangsa Israel dipanggil Tuhan untuk berkumpul di Silo oleh hamba Tuhan Yosua. Ya, terus berikutnya saya baca ayat kedua. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkata Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu beri malas-malas sehingga tidak pergi menuju negeri yang telah diberikan kepada oleh Tuhan Allah yang Maha Dia. Di sini ada kalimat bermalas-malas. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menjadi anak Tuhan yang malas. Semangat kita, saudara. Ya, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang malas. Semangat. Ya, saya rutin baca Alkitab, ya, menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara. Pagi ini masih gelap, saudara. Ya, sebelum matahari terbit. Tiap hari, saudara. Ya, kalau saudara mungkin terlambat, saya bagikan terlambat. Itu sebetulnya kelupaan, saudara. Sebetulnya pagi. Jadi kalau saudara lupa, saya lupa, Bapak Ibu belum terima, tolong Bapak Ibu cari di YouTube. Ya, Bapak Ibu bisa cari di YouTube Yakob Rahmat atau Pendeta Yakob Rahmat. Setiap rutin saya sudah, karena masalah saya sudah rekaman terlebih dahulu, ya. Setelah rekaman saya proses YouTube. Setelah proses YouTube, saya nomor satu berdoa dulu tentunya. Saya berdoa seperti hari ini, saya berdoa lama. Saya minta apa yang saya sampaikan Tuhan, termasuk puji-pujiannya. Saya minta pimpinan Tuhan. Dan ternyata Tuhan izinkan kita hadir pada pagi hari ini. Dan ternyata kita mendapatkan firman Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Jangan bermalas-malas. Kalau bermalas-malas itu, kata firman Tuhan, belajar semut seperti semut, ya. Saudara lihat pernah semut itu malas, dia rajin, saudara, berjalan terus keliling, saudara. Ya, tidak pernah berhenti itu semut itu, ya. Kita baca Amsal 6 ayat 6 dikata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang malas, tapi mari menjadi anak Tuhan yang rajin. Untuk apa? Mencari Tuhan, ya. Maka dikatakan, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjalani negeri itu, mencatat keadaannya, segera milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sudah mereka itu akan membagi di antara mereka menjadi 7 bagian suku Yehuda, akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Jadi tempat-tempat yang sudah tetapkan daerah tinggal di situ tetap setia. Artinya dimanapun kita sudah dipanggil Tuhan, mari kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, ya. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Aku akan memberikan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Memang Israel, ya, zaman dulu, ya, selalu untuk mendapatkan suatu milik pusaka selalu dengan cara membuang undi, berdoa. Dilakukan pada waktu Yudas Iskar juga, dia bunuh diri, ya, dipilih pengganti Yudas Iskar dengan cara membuang undi, ya. Dia doa sama Tuhan supaya segala sesuatunya andalkan Tuhan, ya. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Rubin, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka. Pada itu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah jalan-jalan negeri itu, catatkan keadaannya, kemudian kembali kepadaku. Maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Selalu tepat Silo, karena di mana Tuhan, sudah saya katakan tadi di Samuel pasal 3, Tuhan menampakkan diri waktu dengan Samuel di Silo. Jadi tempat di Silo berarti di kita ada dalam rumah Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Minta selalu petunjuk datang dari Tuhan. Orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian.
lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Coba nih, selesai kembali ke Silo, di mana Tuhan minta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan akan tetapkan, Tuhan akan tunjuk tempat-tempat yang harus ditempati oleh bangsa Israel. Minta petunjuk dari Tuhan, arti membangun persekutuan dengan Tuhan. Ayat 10, lalu saya membangun undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sana Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Jadi selalu kita minta petunjuk. Hari ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Setiap kita tidak terlepas dari masalah pergumulan, tapi serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Kalau kita andalkan Tuhan, maka Tuhan akan beri petunjuk apa yang harus kita kerjakan, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada si utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meh Neftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Bet Hinom di sebelah utara lembah orang Rephaim, kemudian turun ke lebak Hinom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke Rogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En-Shemesh dan menuju pula Gelilot di seberang pendakian Adunim, turun ke batu Bohan bin Rubin, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu turun ke lereng gunung dekat Bet Holgia ke utara, batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin ke muara sungai Yordan di sebelah selatan ke sebelah selatan, itulah bagian selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur, itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batas ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Holgia, Emes Kesis, Bet Eraba, Semaim, Betel, Hawim, Para, Ofra, Kefar, Homonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Berot, Mispa, Kefera, Mosa, Rekem, Yerpel, Tarala, Sela, Elef, dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat. 14 kota dengan desa-desanya, itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal penuh kita baca, Yosua 18 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Cukup banyak kita mendapatkan berita firman Tuhan, kota-kota di sini. Artinya hidup ini sebuah perjalanan. Banyak pergumulan, pengalaman-pengalaman kita selama dalam hidup ini. Tapi nomor satu, mari kita andalkan Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, berjalan dengan Yesus. Hidup ini sebuah perjalanan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pandang pandai diri kita. Tapi mari kita serahkan, berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita gagal. Di luar Tuhan kita tidak punya tempat. Kalau kita bisa punya rumah, atau mungkin Bapak Ibu masih ada kontrak, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah Tuhan merencanakan buat setiap kita. Asal kita mau setia sama Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan senantiasa kita mau berharap pada Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya datang dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang
dalam jalan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku serahkan diriku dalam tangan Tuhan. Ku berserah pada Tuhan Yesus. Ku serahkan semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Suatu hari kelak kita bukan tempat milik pusaka di dunia ini. Dunia akan lenyap, tapi buat kita semua yang cinta Tuhan Yesus setia, tempat kita surga selama-lamanya. Amin.